Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharu ila yaumiddin, amma ba'du. Ummatul Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya di dalam agama Islam, tentu kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, membutuhkan prinsip-prinsip, pegangan-pegangan, kaedah-kaedah yang harus kita pegang di dalam melaksanakan dan mengamalkan segala syariat agama Islam. Maka ketahuilah bahwasanya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita membutuhkan dalil dan juga membutuhkan kaedah-kaedah sebagai pegangan kita agar kita mengetahui apakah amalan yang kita lakukan tersebut amalan yang sahih, amalan yang benar, dan memiliki kaedah, memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pegangan kita agar kita tidak ragu di dalam mengamalkan amalan-amalan tersebut. Umat al-Islam, ketahuilah bahwasanya ada sebuah kaedah. Di dalam usul fikih juga ada kaedah, begitu pula di dalam fikih juga ada kaedah. Jadi ada kaedah usul, ada juga kaedah fiqhiyah. Namun pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang kaedah yang kubra, kaedah yang sangat besar. Jadi kaedah di dalam fikih dibagi menjadi tiga. Ada al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra, ada juga al-qawaid al-fiqhiyah as-sughra, dan juga ada al-qawaid al-madhhabiyah. Ada kaedah-kaedah yang sangat besar, kemudian di bawahnya juga ada kaedah-kaedah yang kecil, dan juga yang ketiga ada kaedah-kaedah madhabiyah. Maksudnya adalah kaedah yang masih terjadi khilaf antara madhab yang satu dengan madhab yang lain. Namun pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra, kaedah fikih yang sangat besar, yang 5. Ini yang sangat masyhur. Maka setiap talabul ilm, setiap penuntut ilmu, setiap talibul ilm harus mengetahui 5 kaedah raksasa ini, 5 kaedah besar di dalam fikih. Karena 5 kaedah ini pasti kita temukan di dalam kehidupan kita, bagaimana penerapannya, bagaimana pengamalannya dan seterusnya, sehingga apapun yang kita temukan di dalam kehidupan kita, kita mampu untuk memastikan apakah perbuatan tersebut berdasarkan dalil sesuai dengan kaedah-kaedah yang 5 tersebut. Maka hendaklah kita mengenal, hendaklah kita mengetahui dan menghafalnya. Sebagaimana kita warga Indonesia menghafal Pancasila, maka kita sebagai muslim juga harus mengenal dan harus menghafal 5 kaedah yang kubra ini, 5 kaedah besar yang dikenal dengan al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra al-khams. 5 kaedah raksasa, 5 kaedah besar di dalam fikih. Apa 5 kaedah tersebut? Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu tergantung tujuan dan niatnya. Tentu kaidah ini diambil dari kutipan hadis Nabi SAW yang sangat masyhur, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut tergantung niatnya. Sehingga para ulama mengeluarkan sebuah kaidah dari hadis tersebut, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung tujuan dan niatnya. Contohnya seperti ada orang yang sedang tawaf, dan tawafnya umpamanya di kuburan atau tawafnya di Monas dan seterusnya. Maka sebelum kita menjustifikasi dia perbuatan syirik atau tidak, karena tawaf itu hanya di Ka'bah, tidak boleh yang lain. Tapi kalau kita melihat ada orang sedang tawaf, maka kita harus tanya dulu, apa tujuan dan niatnya untuk tawaf? Apakah niatnya untuk ibadah, untuk haji, umrah, ataukah tidak? Setelah kita tanya umpamanya orang yang sedang tawaf 7 kali di kuburan, kemudian dia menjawab, saya bukan tawaf untuk haji, saya bukan tawaf untuk umrah, tetapi saya mencari cincin saya yang hilang. Sehingga dia muter-muter di kuburan sampai 7 kali belum ketemu cincinnya. Maka tentu kita katakan dia bukan berbuat syirik. Kenapa? Karena tujuan dia tawaf muter-muter 7 kali di kuburan bukan untuk ibadah, tapi sedang mencari cincinnya yang hilang. Maka oleh karena
itu kita tidak boleh gampang menjustifikasi perbuatan seseorang. Harus kita tanyakan dulu apa niatnya. Jadi kaedahnya adalah al-umuru bimaqasidiha. Atau contoh yang lain, ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, ilhaqi bi ahliki, pulanglah ke rumah orang tuamu. Tentu tidak boleh kita hukum itu tolak. Kita harus tanyakan dulu apa niatnya. Apakah niatnya hanya menyuruh pulang saja, ataukah niatnya untuk cerai? Jadi tergantung niatnya. Maka inilah kaidah kubra yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara, segala sesuatu tergantung tujuan dan niatnya. Umat al-Islam. Kemudian kaidah kubra yang kedua adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dibatalkan, dihapus hanya sebatas dengan keraguan-raguan. Karena Nabi SAW bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa saja yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Contohnya, ada seseorang yang sudah berwudu, kemudian sebelum dia ke masjid, dia mampir sebentar, umpamanya di warung, atau mampir dia main futsal sebentar, atau mampir kemana dan seterusnya. Begitu sudah azan berkumandang, kemudian dia ragu apakah tadi di lapangan dia kentut atau tidak, batal atau tidak. Maka kalau hanya sebatas keraguan-raguan, tidak ada qarinah, tidak ada indikator, tidak ada bukti bahwa dia batal dan seterusnya, maka kembali kepada kaedahnya al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dibatalkan hanya sebatas dengan keraguan-raguan. Dalam kaidah yang lain, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asal itu kembalikan kepada yang sebelumnya, bahwa dia di rumah tadi sudah berwudu, maka kita hukumi dia berarti sudah berwudu, sah hukumnya apabila dia salat. Umat al-Islam. Atau mungkin ada suami ragu kepada istrinya apakah sudah talak atau tidak. Keraguan-raguan ini kadang-kadang suka datang kepada seorang suami, apakah istrinya ini cerai atau belum. Kalau hanya sebatas keraguan-raguan, tidak ada bukti konkret yang nyata, tidak pernah dia mengucapkan talak, maka keraguan-raguan itu tidak bisa membatalkan keyakinan, sehingga suami itu kita katakan tetap dia sebagai suami yang sah, dan itu adalah istrinya, dan tidak ada talak, karena keraguan-raguan tidak bisa membatalkan suatu keyakinan. Ini kaidah yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Suatu keyakinan tidak bisa dihapuskan, tidak bisa dibatalkan, dihilangkan hanya sebatas dengan keraguan-raguan. Umat al-Islam. Kemudian kaidah kubra yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Segala sesuatu kesulitan, kesukaran, kesempitan akan mendatangkan suatu kemudahan, suatu dispensasi. Contohnya, ada orang safar, tentu ini safar kesusahan dia kalau salat zuhur 4 rakaat umpamanya, salat asar 4 rakaat, sedangkan dia letih, dia capek, masyaqqah, maka di dalam Islam ada rukhsah, boleh dia salat 2 rakaat di qasar. Atau orang ketika salat tidak mampu berdiri, maka dia boleh duduk. Maka ini kaidah kubra yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Setiap ada kesulitan, kesempitan, maka mendatangkan yang namanya kemudahan. Umat al-Islam. Kemudian kaidah yang keempat adalah ad-dararu yuzal. Segala sesuatu yang mudarat, yang berbahaya, itu harus dihilangkan. Karena Nabi SAW mengatakan, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan bagi diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Contohnya seperti berzina. Apabila zina ini mudarat, maka hukumnya haram, harus dihilangkan. Berbuat judi, itu mudarat, maka harus dihilangkan. Atau minum minuman khamr, ini mudarat, maka wajib dihilangkan. Atau yang banyak terjadi di Indonesia, yaitu merokok. Rokok apabila mudarat, maka kaedahnya adalah ad-dararu yuzal. Segala sesuatu yang mudarat wajib dihilangkan, sehingga rokok ini mudarat bagi yang merokoknya dan juga mudarat bagi orang lain, sehingga jelas hadisnya adalah la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Maka ini kaedah yang keempat, yaitu ad-dararu yuzal. Sesuatu yang mudarat wajib untuk dihilangkan. Kemudian kaidah yang terakhir yang kelima adalah al-'adatu muhakkamah. Adat istiadat, kebiasaan manusia itu bisa dijadikan hukum, tentu selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya umpamanya di Indonesia,
ya adat istiadat kalau menikah umpamanya ya di suatu wilayah maharnya 3 juta umpamanya, maka itu adat istiadatnya, maka seorang laki-laki harus memenuhinya karena itu adalah adat wanita kalau menikah maharnya umpamanya 3 juta. Atau adat istiadat ya di suatu wilayah nafkah seorang istri itu sebanyak umpamanya 5 juta sebulan, atau mungkin adatnya nafkahnya sebanyak 2 juta sebulan. Ya sudah, selama suami itu mampu maka wajib dia memberikan nafkah yang 2 juta tersebut. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah ya istri itu dengan ma'ruf, dengan suatu kebaikan, tergantung urafnya, tergantung bagaimana adat ya kebiasaannya. Umat al-Islam, maka inilah 5 kaedah besar yang harus kita pahami, yang harus kita hafalkan, karena 5 kaedah besar ini nanti akan menurunkan kaedah-kaedah yang kecil lagi sehingga ya akan meluas ya, sehingga di dalam fikih kita mampu untuk ya mencerna ya, untuk menilai apakah ya amalan tersebut ya sesuai dengan dalil, sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah ya dibuat oleh para ulama, sehingga di dalam kita beraktivitas, di dalam kita beramal, kita ya tahu bahwasanya amalan kita, aktivitas kita ini bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan kaedah ataukah tidak. Umat al-Islam, maka inilah ya 5 kaedah kubra yang harus kita hafalkan. Ana ulang sekali lagi, 5 kaedah ini harus kita hafalkan bersama dan harus kita pahami di dalam penerapannya sehari-hari. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung tujuan dan niatnya. Yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa dihapus, dibatalkan hanya sebatas keraguan-raguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir, setiap kesukaran, kesempitan ya maka akan mendatangkan suatu kemudahan dan dispensasi. Kemudian yang keempat, ad-dararu yuzal, segala sesuatu yang berbahaya, segala sesuatu yang mudarat maka harus dihilangkan. Dan yang terakhir, al-adatu muhakkamah, adat istiadat kebiasaan manusia bisa dijadikan sebuah hukum. Maka inilah al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra. Semoga kita mampu memahami dan menghafalnya, dan mudah-mudahan segala amalan, aktivitas kita mudah-mudahan sesuai dengan dalil ya Al-Quran dan As-Sunnah, dan sesuai juga dengan kaedah-kaedah yang sudah diijtihadkan, diterapkan, dibuat oleh para ulama. Mudah-mudahan ya apa yang ana sampaikan ini bermanfaat. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ma taufiqi illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.